Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Amila Putri, NIM saya 19316422. Saya dari kelas PTKRE. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan anak. Awalnya, masa 5 tahun pertama pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Misalnya, kecepatan lari seorang anak akan semakin bertambah sesuai dengan pertambahan usianya. Selain itu, secara fisik, anak juga akan terlihat lebih tinggi atau lebih besar. Pada anak usia taman kanak-kanak atau TK, perkembangan kemampuan anak akan sangat terlihat pula. Salah satu kemampuan pada anak TK yang berkembang dengan pesat adalah kemampuan fisik atau motoriknya. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak perkembangan akan dapat terlihat lebih jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan fisik anak juga berhubungan erat dengan kegiatan bermain yang merupakan aktivitas utama anak usia TK. Semakin kuat dan terampilnya gerak seorang anak membuat anak senang bermain dan tak lelah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya saat bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan lainnya seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selain itu, meningkatkan keterampilan gerak dan fisik anak akan berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh anak. Sejalan dengan itu, dalam modul 1 ini Anda atau para pendidik di TK akan mempelajari pengertian perkembangan motorik anak. Pentingnya perkembangan motorik anak TK dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Sedangkan kemampuan yang diharapkan dapat Anda kuasai setelah mempelajari modul 1 ini adalah Anda dapat menjelaskan tentang yang pertama, perkembangan motorik anak TK dan manfaatnya bagi anak. Yang kedua, perkembangan motorik kasar dan motorik halus anak TK. Diharapkan isi modul 1 ini dapat membuka wawasan Anda mengenai pentingnya mengembangkan kemampuan anak dalam mendidik anak usia TK untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Selanjutnya, untuk mengantarkan Anda mencapai kemampuan tersebut, isi modul ini telah diorganisasikan dalam 2 kegiatan belajar berikut. Kegiatan belajar pertama yaitu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak, dan yang kedua kegiatan kemampuan motorik kasar dan kemampuan motorik halus taman kanak-kanak. Agar Anda dapat mempelajari modul ini dengan baik, ikutilah petunjuk belajar berikut ini. Yang pertama, bacalah dengan cermat setiap bagian modul sehingga Anda dapat memahami setiap konsep yang disajikan. Dan yang kedua, kaitkan konsep yang baru Anda pahami dengan konsep-konsep lain yang telah Anda peroleh. Dan yang ketiga, hubungkan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman Anda dalam mengajar sehari-hari sehingga Anda dapat menangkap kegunaan konsep tersebut. Kegiatan belajar pertama yaitu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Dalam kegiatan belajar 1 dari modul 1 ini, Anda akan diajak mengkaji tentang perkembangan motorik anak TK. Kemampuan yang diharapkan Anda kuasai setelah mempelajari teori ini adalah Anda akan menjelaskan tentang perkembangan motorik anak TK, perkembangan motorik halus dan motorik kasar anak TK, dan yang ketiga, alasan perlunya pengembangan motorik anak di TK. Baiklah, bagian A, adanya perkembangan motorik anak TK. Dalam buku Anak Prasekolah tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pusatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapatkan oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap pergerakan yang dilakukan anak sesederhana apapun sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik
dan mental seseorang. Aktivitas anak ini terjadi di bawah kontrol otak. Secara simultan dan berkesinambungan, otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan saraf yang membentuk sistem saraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerak anak dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Lanjut, jika anak banyak bergerak maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik, perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat-lompat dan berlari-larian. Perkembangan lain yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat bereaksi, semakin baik koordinasi mata dan tangannya, dan anak semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri anak, maka anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan beberapa kegiatan. Dalam buku balita dan masalah perkembangannya pada tahun 2001, secara umum ada 3 tahapan perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilannya motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahapan ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara mencoba meralat olahan pada keterampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anda sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya. Sebab ada anak yang memiliki masalah yang sesuai sarafnya sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangannya motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi, dan pengasuh serta perbedaan luar latar belakangnya budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan seorang anak. Pembahasan lebih terperinci mengenai 2 jenis keterampilan motorik anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus, akan diuraikan pada kegiatan belajar 2 dari modul ini. Selanjutnya bagian B, pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak
secara umum. Misalnya saja anak yang kurang terampil menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman sebayanya. Hal ini menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa keterampilan motorik yang di dalam tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan anak untuk bermain. Selanjutnya nomor 1, adanya peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologi anak seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernapasannya. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil. Misalnya saat anak berusia TK. Sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga. Jika anak terbiasa berolahraga fisik atau berolahraga mulai ia kecil, maka hal itu akan berakibat baik untuk pembentukan postur tubuh anak di kemudian. Selain itu, kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan anak yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kekurangan aktifan seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak juga bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah menunjukkan tingkat kekuatan anak-anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula. Lebih jauh meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Namun untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberikan tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari dan melompat, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil, anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Namun sedari kecil, seorang anak perlu dibiarkan menemukan sendiri kegiatan aktivitas fisik yang sesuai dan cocok kegiatan dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, anak sedari kecil perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatannya setelah itu ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Misalnya seorang anak kecil telah mulai dikenalkan dan diarahkan dengan permainan atau aktivitas bermain bola atau senam, maka ia akan mulai menyenanginya dan ia akan berusaha untuk mempelajari agar dapat bermain bola atau senam dengan baik. Begitu juga dengan anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Yang kedua, peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik yang gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tak memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman yang lingkungannya akan menyebabkan anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari dan menggambar. Kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-teman yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya saat anak-anak kecil mereka dapat mulai mempelajari
berbagai jenis kegiatan fisik atau motorik secara bebas sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan tidak dibanding-bandingkan dengan anak lainnya. Hal itu membuat anak mau melakukan berbagai kegiatan dengan senang hati tanpa rasa takut dan malu. Selanjutnya yang ketiga, peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mana lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Maxim pada tahun 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci, sedangkan belahan otak kanan peran mengatur hal-hal ini intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan berfungsi dengan baik. Begitu juga pengembangan kemampuan motorik kasar dan halus. Anak yang baik akan membuat anak lebih baik dapat mengembangkan kognitif anak dalam hal kreativitas dan imajinasinya. Lanjut, jika seorang anak sudah diberi kesempatan dan arahan serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya, maka berarti secara fisik anak diarahkan untuk menjadi semakin sehat, dan hal ini sesuai dengan bunyi kalimat bijak berikut, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi dan atau lebih luas lagi. Semiawan 2003. Adapun rangkumannya yaitu motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak. Secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Optimalnya pertumbuhan fisik anak memang sangat penting karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilan dengan bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan meningkatkan keterampilan motorik anak akan meningkatkan pula aspek fisiologis, kemampuan sosial, emosional, dan kognitif anak. Selanjutnya kegiatan belajar 2 yaitu kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Kegiatan belajar 2 dari modul 1 ini akan membahas mengenai metode pengembangan motorik untuk anak TK. Sedangkan setelah mempelajari kegiatan belajar 2 ini, diharapkan Anda
akan dapat menjelaskan kemampuan motorik. Yang pertama itu kasar anak TK, yang kedua halus anak TK. Lanjut, perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sivil atau dalam Moe Lisaton pada tahun 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu yang pertama keterampilan lokomotorik berjalan, berlari, meloncat, meluncur. Sedangkan yang kedua keterampilan non-lokomotorik, yaitu menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Dan yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap dan melempar. Lanjut, dalam mengembangkan kemampuan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati, mengingat hasil pengamatannya dan pengalamannya. Anak mengamati guru, anak lain, atau dirinya saat bergerak. Ia kemudian mengingat gerakan motorik yang telah dilakukannya atau telah dilatihkan oleh gurunya. Agar dapat melakukan perbaikan dan penghalusan gerak, anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Secara umum ada 2 macam gerakan motorik, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus, yang diuraikan sebagai berikut. Baiklah, yang pertama bagian A. Gerakan motorik kasar anak TK. Dari buku Dari A sampai Z tentang perkembangan anak pada tahun 2002 dan buku balita dan perkembangannya pada tahun 2001. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Pengembangan gerakan motorik kasar juga dapat memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu, yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan 1 kaki. Bahkan ada juga anak yang dapat melakukan hal-hal yang lebih sulit seperti jungkir balik, bermain sepatu roda. Oleh sebab itu, biasanya anak belajar gerakan motorik kasar di luar kelas atau ruangan. Untuk merangsang motorik kasar, menurut hadis pada tahun 2003 dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas 1 kaki, berjalan di titian, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dalam koordinasi. Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupan kelak. Misalnya anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan senang berolahraga. Lanjut, untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas 1 kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas 1 kakinya,
Berarti penguasaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting atau merons. Selanjutnya bagian B. Gerak motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Oleh karena koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik, maka anak sudah dapat mengurus diri sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua. Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK antara lain adalah anak mulai dapat menyikat giginya, menyisir, membuka dan menutup resleting, memakai sepatu sendiri, mengencingkan pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Semakin baik gerakan motorik halus membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambar sederhana dan mewarnai menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, menganyam kertas, serta menajamkan pensil dengan rotan pensil. Namun, tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Lanjut, dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan, keterampilan fisik lain, serta kematangan mental. Misalnya, keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkan dalam bentuk gambar. Contoh lain, saat anak berlatih bermain balok dan menumpukan balok-balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok, dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuat dengan balok-balok itu. Gerakan motorik halus anak sudah mulai berkembang pesat di usia kira-kira 3 tahun. Di usia itu, anak dapat meniru cara ayahnya memegang pensil, namun posisi jari-jari masih belum cukup jauh dari mata pensil. Selain itu, anak masih kaku dalam melakukan gerakan tangan untuk menulis. Namun saat anak berusia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil warna krayon untuk menggambar. Gerakan motorik halus seperti menulis dan menggambarkan akan diperlukan anak saat ini ia bersekolah nanti. Namun demikian, kemampuan seorang anak untuk melakukan gerakan motorik tertentu tidak akan sama dengan anak lainnya, walaupun usia mereka sama. Misalnya, Anis, seorang anak berusia 4 tahun, sudah dapat membuka baju walaupun usia mereka sudah dapat membuka baju sendiri. Sedangkan Dede juga berusia 4 tahun masih memerlukan bantuan untuk melepas bajunya jika ia akan mandi. Atau Adi, seorang anak berusia 5 tahun, masih belum dapat menangkap bola dan dilemparkan padanya. Padahal Anto teman-temannya sudah sangat terampil melakukan kegiatan lempar dan tangkap bola bersama teman-temannya. Keadaan tersebut menunjukkan pada anak-anak yang masih kurang menguasai gerakan motor halus dan kasarnya.
Next, berikut ini adalah daftar perkembangan motorik anak usia TK, yaitu pada usia 3 sampai 4 tahun dan usia 5 sampai 6 tahun. Usia 3 sampai 4 tahun memiliki motorik kasar, yaitu yang pertama menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Yang ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Yang keempat, melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula. Yang kelima, mengambil benda kecil di atas bagi tanpa menjatuhkannya. Yang keenam, menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola hingga 3 meter. Yang ketujuh, berjalan menyusuri papan dan menempatkan satu kaki di depan kaki lain. Yang kedelapan, melompat dengan satu kaki. Dan yang kesembilan, berdiri dengan kedua tumit dirapatkan, tangan di samping tangan tanpa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya bagian motorik halus. Yang pertama itu menggunting kertas menjadi 2 bagian. Yang kedua, mencuci dan mengelap tangan sendiri. Yang ketiga, mengaduk cairan dengan sendok. Yang keempat, menuang air ke teko. Yang kelima, memegang garpu dengan cara menggenggam. Yang keenam, membawa sesuatu yang dengan penjepit. Yang ketujuh, apabila diberikan gambar kepala badan manusia yang belum lengkap, ia akan dapat menambahkan paling sedikit 2 organ bagian tubuh. Yang kedelapan, membuka kancing dan melepas ikat pinggang. Dan yang kesembilan, menggambar lingkaran namun bentuknya masih kasar. Selanjutnya pada usia 5 sampai 6 tahun. Pertama, pada motorik kasar. Yang pertama itu berlari dan langsung menendang bola. Yang kedua, melompat-lompat dengan kaki bergantian. Yang ketiga, melambung bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan 2 tangan. Yang keempat, berjalan pada garis yang sudah ditentukan. Yang kelima, berjinjit dengan tangan di pinggul. Yang keenam, menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut. Dan yang ketujuh, mengayukan satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya motorik halus. Yang pertama, mengikat tali sepatu. Yang kedua, memasukkan surat ke dalam amplop. Ketiga, mengoleskan selai di atas roti. Yang keempat, membentuk berbagai objek dengan tanah liat. Yang kelima, mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Yang keenam, memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Selanjutnya ada pun rangkumannya, yaitu perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar adalah gerakan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Sedangkan gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan. Kemudian kedua macam gerakan ini sangat diperlukan anak di kemudian hari. Baiklah, itulah video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada pun salah kata dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.